Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Sebelumnya, kenalkan kami dari kelompok 5 yaitu pertama ada Adam Ramadan, yang kedua Ahmad Naufal Febrian, yang ketiga Riko Yohanes, keempat Muhammad Iqbal, dan yang terakhir yaitu Leonardo. Sebelumnya terima kasih kepada dosen Bekampu, kepada Pak Dr. Suhel SE MSI, Pak Dirta Pratama Atiyatna SE MSI, dan Bu Desi Apriani SE MSI. Baiklah, tanpa berlama-lama saya akan membacakan slide pertama, yaitu tentang kemiskinan. Definisi kemiskinan dilihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama dilihat dari standar kebutuhan hidup yang layak atau pemenuhan kebutuhan pokok. Golongan ini mengatakan bahwa kemiskinan itu adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok atau dasar disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanannya yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak. Ini merupakan kemiskinan absolut atau mutlak, yang ini tidak terpenuhinya standar kebutuhan pokok atau dasar. Yang kedua, dilihat dari segi pendapatan atau penghasilan income. Dari segi pendapatan atau penghasilan income, kemiskinan oleh golongan dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Yang ketiga yaitu dilihat dari segi kesempatan atau opportunity. Dari segi kesempatan yaitu kemiskinan adalah karena ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan atau meraih basis kekuasaan sosial, meliputi yaitu pertama keterampilan yang memadai, yang kedua informasi atau pengetahuan yang berguna bagi kemajuan hidup, yang ketiga jaringan-jaringan sosial atau social network, yang terakhir yaitu organisasi-organisasi sosial dan politik. Sumber-sumber modal yang diperlukan bagi peningkatan pengembangan kehidupan. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Leonardo. Pada Leonardo, saya persilakan. Baiklah, materi selanjutnya yang kedua, kesenjangan pendapatan. Kesenjangan pendapatan adalah menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Kaitan kemiskinan dengan ketimpangan pendapatan ada beberapa pola, yaitu yang pertama itu semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi atau tidak ada yang miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Yang kedua, semua anggota masyarakat mempunyai income tinggi atau tidak ada miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya rendah atau ini yang paling baik. Yang ketiga, semua anggota masyarakat mempunyai income rendah atau semuanya miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Semua anggota masyarakat mempunyai income yang rendah. Yang selanjutnya, semua miskin tetapi ketimpangan pendapatan rendah. Yang selanjutnya, tingkat income masyarakat bervariasi atau sebagian miskin, sebagian tidak miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya tinggi. Yang terakhir, tingkat income masyarakat bervariasi atau sebagian miskin, sebagian tidak miskin, tetapi ketimpangan pendapatannya rendah. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Iqbal. Yang ketiga, indikator kemiskinan. Untuk menuju solusi kemiskinan, penting bagi kita untuk menelusuri secara detail indikator kemiskinan tersebut. Adapun indikator-indikator kemiskinan sebagaimana di pusat statistik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar atau sandang, pangan, atau mapan. Yang kedua, tidak ada akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya atau kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. Yang ketiga, tidak ada jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Yang keempat, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Yang kelima,
rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Yang keenam, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang ketujuh, tidak ada akses dalam lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan. Yang kedelapan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. Dan kesembilan, ketidakmampuan dan ketidakketergantungan sosial baik dari anak-anak terlantar, wanita wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, dan kelompok. Next. Yang keempat, indikator kesenjangan pendapatan. Adapun indikator kesenjangan pendapatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, UMR ditentukan pemerintah sebagai pegawai swasta dan pegawai pemerintah yang berbeda. Yang kedua, PNS atau golongan atas lebih sejahtera dibandingkan petani. Yang ketiga, pertanian kalah jauh dalam menyuplai produk domestik bruto atau PDB yang hanya sekitar 9,3% di tahun 2011, padahal Indonesia merupakan negara agraris. Selanjutnya akan dibaca oleh Novel. Next. Yang kelima, faktor penyebab kemiskinan. Yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi yaitu satu, kemiskinan alamiah. Kemiskinan alamiah terjadi akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Yang kedua, kemiskinan buatan. Kemiskinan ini terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Selain itu, penyebab kemiskinan di negara Indonesia adalah A. Laju pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rico Yanes. B. Angkatan kerja, penduduk yang bekerja, dan pengangguran. Secara garis besar, penduduk suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda di setiap negara, yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk kesenjangan dikatakan lunak. Distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata. C. Tingkat pendidik yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk yang juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai skill atau paling paling tidak dapat membaca dan menulis. Next. Strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah A. Angka pendek yaitu membangun sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi perdesaan. B. Jangka menengah dan panjang mencakup yang pertama, pembangunan dan penguatan sektor swasta. Yang kedua, kerjasama regional. Yang ketiga, manajemen APBN, dan administrasi. Yang keempat, desentralisasi. Yang kelima, pendidikan dan kesehatan. Yang keenam, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan. Yang terakhir, pembagian tanah pertanian yang merata. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian dari presentasi pada hari ini. Sebelum menutup presentasi pada hari ini, saya akan menyampaikan kesimpulan, yaitu kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah, dan kesenjangan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Baiklah, sekian dari kesimpulan presentasi pada hari ini. Apabila ada kekurangan
Saya mohon ampun kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.